Anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk, sampai bikin tetangga ngambek. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Nggak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Ya kan? Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hey Joan. Hey, Fauzi! So nice to see you, finally! I'm Fauzi Satya Putra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. I agree. I really agree. High five, Fauzi! High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Raye Sabrina. Selamat sore semuanya, halo. Selamat sore, selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Halo juga buat yang sedang menonton live-nya, halo dari manapun kamu berada. Selamat datang di Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey. Boleh minta tepuk tangan yang hangat? Halo semuanya, selamat sore, salam kenal. Saya Raye Sabrina yang akan menemani di Journey Stage kali ini dengan temanya yang menarik banget untuk kita kulik ya. Leverage social media for your wealth yang dipersembahkan oleh Astra Life. Dan Bapak Ibu hadirin, Permata Bank Wealth Wisdom tahun ini menghadirkan lebih dari 35 pembicara kompeten dalam 24 sesi kelas dan workshop yang sudah berlangsung sejak kemarin. Boleh tepuk tangannya? Ini juga terima kasih buat semangat yang udah ada terus dari pagi dijaga sampai hari ini. Ini adalah kelas terakhir di stage hari ini ya. Jadi terima kasih sudah masih semangat sampai sekarang ya. Dan saat ini juga berlangsung secara paralel kelas lainnya, yaitu ada Beyond Inheritance, Building a Successful Legacy dengan pembicara Risen Ian Peter, seorang family law advocate, dan juga John Riyadi, Chairman Lipoland and President Commissioner of Siloam Hospitals. Juga sedang berlangsung Mental Health, You Are Not Alone, dengan pembicara Aji Santoso Putro, Mindfulness Practitioner and Mental Health, dan juga Dr. Jimmy Adrian, seorang psychiatrist, mental health expert. Jadi banyak banget manfaat yang bisa dimanfaatkan hari ini, termasuk kelas yang akan diikuti sebentar lagi. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, kami menyediakan e-certificate untuk Anda yang mengikuti sesi ini sampai akhir ya. Dan akan disediakan QR Code untuk feedback dan sertifikat yang akan tersedia di akhir acara. Jadi silahkan diikutin aja sampai akhir, nanti bisa di-scan untuk QR-nya, untuk e-certificate dan juga untuk feedback formnya. Nah, aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk semua yang ada di sini kita share keseruan dan manfaat hari ini dengan posting sebanyak-banyaknya ya, tentang pengalaman Bapak Ibu di WW 2023 di media sosial masing-masing. Karena akan ada banyak banget hadiah yang tersedia untuk yang paling banyak posting. Nah, jadi kalau biasanya malu-malu ngepostnya, hari ini posting Instagram story titik-titik nggak apa-apa ya, banyak diborong nggak apa-apa. Nanti akan diumumkan siapa yang memenangkan challenge ini pada akhir sesi nanti ya. Untuk ketentuan selengkapnya silakan cek di sosmednya @permatabank. Jadi boleh dicek-cek ya. Oke, kalau gitu kita akan ngebahas soal tema atau topik hari ini yang udah pasti seputar social media. Gimana cara kita manfaatin social media di hari ini gitu ya. Karena kalau ngomongin soal sosmed di era ini tuh kayaknya udah semua orang punya. Kita semua punya gitu ya, manfaatnya kita juga udah tahu gitu, banyak banget. Mulai dari kemudahan informasi, kita bisa dapetin informasi secara cepat, secara mudah, juga kemudahan komunikasi. Kayaknya teman-teman lama yang dulunya udah nggak ketemu, sekarang bisa teleponan, bisa bikin grup bareng ya, bisa reunian bahkan dipertemukan oleh social media. Tapi manfaatnya masih banyak banget, nggak cuma untuk kemudahan komunikasi dan informasi aja, tapi juga bisa menjadi ladang mencari cuan. Bahkan bisa untuk berkarir di social media. Semua orang punya kesempatan yang sama di social media karena kalau udah punya akunnya tinggal gimana kita memanfaatkannya ya. Jadi bisa dibilang media sosial sekarang jadi penggerak nih, sebuah industri yang bernilai sangat besar dan erat juga di keseharian kita. Banyak banget orang yang hidup dari social media
Gimana cara memaksimalkan social media dengan baik? Nah, kita akan ngobrol dengan speaker kita hari ini yang akan menceritakan juga journey-nya seperti apa sih akhirnya berkarir di social media. Langsung saja kita panggilkan ke tengah-tengah panggung bersama kita Ayla Dimitri dan Marcella Febri Trisia Putri. Dipersilahkan. Duduk, kita duduk ya, biar enak. Nah, Kak Marcella, mic-nya. Jangan dong, ntar kita ngobrolnya private jatuhnya. Hai Kayla. Halo, hai semuanya, selamat sore, salam kenal. Boleh tepuk tangan buat Kayla dong. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Juga sudah bersama kita Kak Marcella. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar dikira santun. Iya, biar santun, sopan dan elegan ya. Oke, Kak gimana apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya? Gimana kabar kamu sebagai tiktokers yang terkenal ini? Kita nggak akan ngebahas ke situ Kak, kita akan ngebahas topik hari ini leverage social media for your wealth. Yang akan berguna juga buat aku ya, buat siapapun di sini teman-teman yang lagi pengen banget jadi seorang content creator dan memanfaatkan social media kalaupun punya karya apapun gitu ya, untuk akhirnya bisa berkarir di situ. Jadi Kayla, Kak Marcella kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu ya. Nah, yes, tapi sebelum itu aku pengen kenalin dulu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dan juga teman-teman yang lagi menonton tayangannya secara live. Kita sudah ada speaker kita hari ini, Ayla Dimitri, seorang content creator yang mungkin kalau misalnya di awal-awal di tahun 2014, 2015, 2013 bahkan? 2013 ya kayak 13 ya. Kita tuh akrab banget sama OOTD, salah satunya adalah dari konten-kontennya Ayla Dimitri. Ketahuan ya Mak umurnya. Outfit of the day. Betul. Tapi berarti maksudnya kita bisa kulik journey-nya seorang Kak Ayla Dimitri memanfaatkan social media untuk berkarya dan juga berkarir. Seperti itu. Dan akhirnya menjadi full time, sempat menjadi fashion editor. Dan full time sekarang menjadi seorang content creator, itu kan pasti ceritanya panjang ya. Ntar kita akan kulik ya. Oke. Dan juga ada Kak Marcella Febri Trisia Putri atau Marcella FP. FP betul ya. Seorang penulis, creative director yang IP-nya sering banget kita lihat ya. Kalau misalnya tahu nanti kita cerita tentang hari ini, yang best selling novel. Dan diangkat juga menjadi film di layar lebar yang sudah juga ada sequelnya. Jadi memanfaatkan social media untuk karya-karyanya. Kak Marcella seorang penulis, gimana sih caranya, apa dibalik itu, ntar kita akan kulik semuanya ya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngebahas soal social media nih, Kak Ayla dan juga Kak Marcella gitu. Awalnya kan pasti ngegunain social media sebelum akhirnya oke ini bisa dimanfaatkan gitu untuk karir aku gitu ya. Menggunakan untuk pribadi, untuk bersenang-senang gitu ya. Journey-nya nih dari awal kayak menggunakan sosmed sebagai kesenangan pribadi aja sampai akhirnya oke bisa nih. Kayaknya gue explore atau gue kayaknya share kerjaan gue di sosmed deh. Itu tuh gimana sih Kak sampai ada di titik itu gitu? Boleh dari Kak Ayla lalu ke Kak Marcella. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya melihat social media sebagai tempat bersenang-senang tanda kutip itu malah justru aku melihat social media itu adalah sebuah platform yang aku bisa, ini dari awal ya, kayak wah ini kayak seru deh kalau misalnya aku share mengenai lebih ke kehidupan pribadi di balik layar. Jadi kan waktu itu tuh kembali lagi mundur ke tahun 2012, itu kan aku adalah seorang fashion stylist, fashion editor di sebuah majalah. Dan selama ini kan media di mana aku men-share informasiku adalah di media cetak tersebut gitu. Dan aku dulu mungkin punya blog, tapi blog itu tuh fungsinya lebih kayak ke
portfolio kerjaan aku, styling, dan misalnya aku ada project-project yang aku taruh di situ, itu sebagai portfolio. Kalau aku ada project, ya again ada project-project, inilah CV-ku, salah satu ini dia blogku kalau misalnya mau lihat kerjaanku di situ. Jadi begitu ada social media, aku malah justru melihat itu bukan tempat senang-senang, tapi kayak oh ini adalah opportunity aku untuk menunjukkan sisi lain dari Ayla, tapi tetap dalam ranah pekerjaan gitu. Emang dasar si oportunis ini, jadi begitu ada sosial media baru, ini kayak apa sih dia sebenarnya? Jadi waktu pertama kali ada Instagram, yang aku post pertama kali itu justru adalah barang photoshoot untuk pekerjaan aku di majalah gitu. Jadi coba-coba di situ karena aku traveling lagi enggak, terus udah gitu juga soal personal juga aku lagi agak bingung mau nge-share apa karena kita masih ada Facebook gitu kan. Lu kan Facebook masih kepake banget dan justru banyak kan diary pribadiku justru di Facebook. Jadi begitu ada Instagram tuh yang kayak seru deh sharing mengenai hal-hal yang orang tuh gak lihat mengenai kehidupan gue sebagai fashion stylist di majalah gitu. Jadi sebenarnya jalan awalnya adalah yaitu aku nge-share mengenai something that is unseen on the media or in fashion industry. So I shared on social media dan ternyata attract so many audience gitu kayak oh mereka jadi tahu barang-barang yang belum muncul nanti di majalah atau kayak pieces-pieces yang mungkin catchy kayak nih aku tuh lagi photoshoot Chanel press rack gitu terus produknya aku taruh aja di fotonya di social media dan apparently itu tuh attract so many audiences. Jadi emang startnya udah di fashion gitu. Kalau untuk personal postingnya malah nggak sebanyak sekarang, dulu malah lebih kayak udahlah tentang kerjaan aja gitu. Plus juga gue udah dandan ya ke kantor ya, udah keren, udah mau datang event. Masa nggak di-share, masa nggak ada yang lihat, masa yang lihat gue dong cuman yang ketemu di event-event aja, mau dong aku share gitu. Karena dulu blog juga beberapa blog di luar kayak Tumblr gitu-gitu kan juga fungsinya kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ya udah might as well, ya udah deh gue share aja di social media gitu. OOTD just cenah. Oke, jadi justru memang sudah melihat social media ini sebagai platform untuk nge-share pekerjaan dan karya kamu gitu ya. Jadi kayak portfolio juga gitu aku ngelihatnya. Karena aku dulu, aduh kalau pakai blog males ya Nek gitu. Karena aku udah kan repot. Gue udah di depan komputer untuk ngisi artikel majalah berlembar-lembar. Terus masih harus ngisi blog lagi capek aneh gitu. Terus ada social media ya udahlah gue pakai itu aja. Oke, nah kalau Kak Marcella gimana nih? Akhirnya melahirkan dulu pertama kali tuh ini dulu gak sih Kak? Generasi 90-an dulu ya? Lihat banyak kakak-kakak generasi 90-an di sini terlihat dari wajah-wajahnya. Angkatan Dewa 19. Aku gak nyangka loh Pak, biasanya yang nonton aku tuh banyak perempuan. Tapi kali ini aku tersanjung sekali karena banyak mas-mas dan bapak-bapak yang datang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tolong kalau memang nggak terlalu ngerti tentang kita ngomong apa atau karya kita, tolong tepuk tangan biar kita agak ngerasa senang dikit Kak ya. Makasih ya Kak ya, bantuannya makasih. Iya. Jadi aku juga start di Twitter sebenarnya. Di 2012 kan seleb tweet tuh sedang ramai sekali. Dan sebelum sampai ke Twitter, operasinya Friendster, Facebook, Twitter ya itu rutenya ya. Dan mungkin sekarang Facebook kalau masih pada pakai, mungkin kita beda generasi. Salut sih. Ya, mungkin masih ada yang pakai gitu katanya sekarang setiap generasi punya karakternya sendiri. Katanya kalau Gen X sedang aktif di Friendster, di Facebook. Terus Boomers udah nggak aktif. Milenial sedang aktif di Instagram dan Alpha. Gen Z sedang aktif di TikTok. Katanya sekarang apa yang ada di aplikasi HP Bapak itu mendefinisikan generasi Bapak. Jadi tolong download TikTok biar kita relate gitu. Nah, jadi kalau ditanya umur tinggal tunjukin aplikasi TikTok. ada di handphone ya. Aku pakai TikTok aku gitu. Facebook. Oh oke, berarti angkatannya tahu. Balik lagi, aku kebanyakan gimmicknya. Jadi ya memang aku start di Twitter, generasi 90-an. Itu menceritakan tentang pengarsipan pop culture Indonesia di era itu, di tahun 90 sampai 99. Dari musiknya, gamesnya, dari makanannya dan lain-lainnya. Nah itu sebenarnya buat buku. Jadi awalnya memang gak niat main sosmed. Oke. Jadi di Twitter tuh awalnya cuma kayak buat pribadi atas nama Marcella gitu dan bisa interaksi ya.
udah waktunya makan siang. ada ada belnya. Ya, nah aku gampang terdistraksi, maaf. Jadi ya gitu, jadi aku start di Twitter karena aku mau bikin tugas akhir kuliah. Aku kuliah desain komunikasi visual, aku harus bikin project akhir. Nah waktu itu generasi 90-an lah yang mau kita buat. Aku. Karena aku sendiri waktu itu. Nah waktu itu mau bikin karya dan standarnya anak kuliahan waktu itu harus riset. Karena pada masa itu riset tuh zaman kuliah tuh harus interview satu-satu, aku pikir berapa banyak orang yang bisa aku temui kalau satu persatu. Dan aku rasa ada platform Twitter, aku bisa ngobrol dalam satu waktu sama ratusan orang. Dan aku rasa kenapa nggak digunakan. Dan ya sudah, aku menggunakan Twitter untuk riset nostalgia itu waktu itu di generasi 90-an Twitternya. Nah pertanyaannya sebenarnya konten-konten tentang nostalgia, misalkan celetukan, inget nggak Atun kejepitan Jidor gitu, dan sesederhana itu tuh jadi kayak wow funny gitu kan. Dan ternyata memori-memori itu yang membantu aku dari teman-teman yang submit dijadikan jadi buku. Berlanjutlah sampai sekarang. Dari NKCTHI, Kamu Terlalu Banyak Bercanda, itu semua startnya dari Instagram. Dan berkembang ke buku lalu menjadi film gitu singkatnya. Oke, jadi boleh tepuk tangannya buat dua makasih ya speaker kita. Jadi suka banget supportnya. Sebenarnya ya akhirnya berawal dari coba aja. Riset, ya. Berawal dari ingin riset, berakhir menjadi money. Oh. Menjadi wealth, Mungkin gak tidak apa-apa. riba. Karena kan kita juga acaranya wealth wisdom ya. Jadi kalau mau bahas soal wealth, gak apa-apa gitu. Uang. Nah, tadi ngebahas soal kalau kata Kak Marcella kan sesuai umur tuh sekarang kelihatan nih sosmed yang dipakai apa gitu ya. Selalu ada update baru. Hari ini ada tren ini, besok ada aplikasi ini, nanti juga ada platform ini gitu, selalu update. Nah, kalau bagi seorang yang lekat sama pekerjaannya dengan social media gitu ya, seberapa update sih Kak Ayla dan Kak Marcella gitu sama perkembangan sosmed, platform baru, tren dan lain-lain? Sebagai duta fashion Indonesia, acuan fashion Indonesia tuh kenapa seberapa aktif kenapa sih? yang interview gue ada 2 orang sih? Boleh gak satu aja? Jadi aku kayak aku terhimpit. Sorry tadi pertanyaan apa tuh, lupa lagi. Aja seberapa habit, oke. Mungkin karena aku masih di usia 30 pertengahan menuju akhir, untuk update masih bisa keikut lah ya. Mungkin awal banget di tahun 2015 itu waktu aku pertama kali resign dari kantor media, aku fokusnya pertama di Instagram dulu. Tapi ternyata there's another opportunity in YouTube. So ya udahlah, might as well kita lakukan YouTube juga. Tapi emang yang namanya soul tuh nggak bisa bohong. Pasti paksain nyobain YouTube, ya akhirnya keseret-seret juga gitu. Karena emang dapat gripnya tuh di Instagram. Jadi kalau di YouTube tuh kayak harus ada extra tim gitu kan. Jadi ya udah deh, karena waktu itu kita coba YouTube, coba konsisten tapi ternyata kayak I just don't get the feel. Akhirnya aku fokus di Instagram. Nah sekarang kan udah ada TikTok juga nih. Sebisa mungkin sih memang pengennya tetap update dan tetap serve the trend bersama adik-adik ini. Supaya ngerti juga gitu kan apa yang harus di serve informasinya. Atau bagaimana sih to get connected with the younger generation etc. But then kalau misalnya emang gak get the feel ya gak get the feel aja gitu. Tapi ya memang harus mau gak mau gitu. Selagi aku masih punya ada waktu pasti aku maunya update. But for now I think 2 platforms at one time itu masih visible. Tapi kalau udah more than 2, udah 3, kayaknya akunya sendiri juga terlalu handful gitu. Apalagi aku baru aja punya anak, udah gitu juga konten Instagram juga ternyata alhamdulillah sampai sekarang juga masih banyak demand-nya. Dan aku sendiri merasa secara konten pribadi juga masih banyak aktif di Instagram. Ya palingan untuk di TikTok aku mencoba tetap on trendnya adalah ya udah aku bikin dari versi Instagram gimana caranya itu bisa di-serve dalam versi TikTok. Karena 2 platform tersebut aja menyajikan informasi yang berbeda dengan format yang berbeda. Mungkin kalau di Instagram kita lihat yang estetik lah ya, glamour, or maybe like more clean, effort, lebih konsep gitu kan. Mungkin kalau TikTok itu lebih bite size, lebih snacking, lebih instant, like in 30 seconds you can get like full information gitu. Jadi
transisinya memang gak mudah gimana caranya dari aku yang semua tuh, karena aku juga sama-sama kuliah DKV juga nih, jadi kita kan kuliah udah dasarnya semua mikirin konsep gitu, terus tiba-tiba ada TikTok yang semua tuh instan aja gitu. Nah jadi ya itu sebuah challenges juga buat aku sekarang, but yet I'm still learning, dan aku juga tetap harus mau gak mau sih ikutin tren gitu, mau gak mau. Oke, mau gak mau, ini akan aku bahas tapi aku pengen dengar kalau dari Kak Marcella gimana? Seberapa update sih? Seberapa aktif aku? Nah sebenarnya tidak. Semakin bertambah usia, sejujurnya kebutuhan hidup yang lain tuh semakin banyak. Sejujurnya ya, kalau dulu tuh waktu kuliah ada aja yang pengen dibagi, ada aja pengen caper gitu. Kayak pingin gitu siapa tahu gitu. Nah makin bertambah usia tuh kayak banyak hal yang pingin orang nggak tahu gitu. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dan lain-lainnya banyak yang harus disimpan. Jadi kalau secara pribadi tidak seaktif itu. Tapi untuk aku akan aktif saat ada karya baru. Karena aku hidupnya, karyaku dari sana, teman-teman pembacaku dari sana, interaksinya dari sana. Jadi aku memang parahnya adalah baru muncul tuh kalau ada karya baru. Nah kalau aku akan pekerjaannya sudah berjalan karena ada admin. Jadi teman-teman admin di sini mungkin kalau ada yang bekerja tidak ada alasan untuk punya mood karena kita digaji, harus kerja. Nah itu sudah berjalan, jadi akun-akun pekerjaan lainnya berjalan dengan sistemnya. Cuma kalau pribadi akhirnya jarang. Dan tapi sekarang kan kita tumbuh dari Instagram lah, 2012, start 2013. Sekarang platformnya udah TikTok lebih aktif. Katanya TikTok tuh masa depan, banyak yang bilang semuanya akan berpusat di TikTok gitu. Dan tidak bisa dipungkiri ada rasa kayak, apaan sih TikTok tuh cuma ABG-ABG doang gitu. Ada rasa awalnya ada rasa sinis yang kayak anti banget, yang kayak udah tua nggak mau ini. Cuma akhirnya aku ngerasa akan jadi another orang yang merasa udah nyaman di zonanya. Orang yang ngerasa udah sukses gue di satu tempat gitu. Padahal di sana ada dunia lain yang aku perlu pelajarin. Karena pada akhirnya aku punya produk akan interaksi sama generasi yang lebih muda lagi gitu. Aku punya buku yang harus ngobrol sama audiens itu nantinya. Dan akhirnya aku belajar. Aku sekarang lagi belajar TikTok, aku lagi nyari tahu, ternyata sekarang anak-anak ini tuh lebih hebat karena umur 22, 23, mereka udah pada bisa beli rumah, beli mobil dari TikTok. Ya mungkin angkanya kata orang tidak sebesar Instagram, yang mungkin per posting orang lebih besar. Angkanya lebih kecil tapi mereka tuh rajin banget setiap hari. Dan aku rasa iya kalau selamanya aku mikir aku udah sukses di sana di 1 buku, 2 buku, 3 buku. Jadinya kan gak akan kemana-mana gitu, dan di bidang kreatif perubahan itu pasti banget. Setiap harinya ada hal baru, inovasi. Saat aku ngerasa udah cukup, aku kayaknya gak akan bisa coping sama generasi berikutnya. Jadi aku lagi belajar TikTok. Mari semangat ya, kita belajar bersama ya. Sukses ya. Itu sebagai dede TikToknya, kalian follow, dia lucu banget di TikToknya. Belakang kita ini Gwencana. Gwencana ya. Oke, ini pas banget sih sama pertanyaan aku selanjutnya. Karena kalau ngomongin tren, kalau kata Kayla mau gak mau akhirnya mesti on trend gitu ya. Dan kalau dari Kak Marcella, iya mau gak mau mesti ngeliat nih next yang membaca tulisan-tulisan gue adalah generasi berikutnya gitu. Seberapa penting sih sebenarnya menjadi relevan gitu. Karena kan gini, di satu sisi Kayla di follow gitu ya, bisa dibilang di follow, diikuti kontennya itu karena Kayla dengan karyamu, dengan jadi dirimu sendiri. Begitu juga dengan Kak Marcella gitu. Kamu dengan pikiran-pikiranmu yang dituangkan menjadi tulisan gitu ya. Menjadi sebuah tulisan yang akhirnya di follow sama orang. Kamu, Kak Ayla dan Kak Marcella menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi di satu sisi harus relevan juga. Nah seberapa penting sih sebenarnya relevansi ini nih Kak Ayla dan Kak Marcella? Menurutku sangat penting sih relevansi, apalagi kalau misalnya emang kita mau merasa dekat dengan audiens atau merasa dekat dengan yang menikmati konten kita gitu. But di samping relevansi itu juga ada dream yang harus dikasih gitu. Supaya memotivasi, udah gitu juga people can look up to something that is motivating sih sebenarnya gitu. Jadi di antara relevansi itu adalah bumbu-bumbu mimpi. Tapi ya mungkin semoga gak flexing gitu ya bumbu-bumbu jadi mimpinya. kayak semua akan capai ke mimpinya, padahal enggak gitu ya. gitu, tapi gak kayak punya duit 2M dalam 2 minggu. Itu kan kayak satu hal yang enggak, ya jadi maksudnya ada bumbu-bumbu mimpi yang masih realistis tapi tentu dengan relevansi.
Supaya apa? Supaya kita juga if we share our information bisa diterima, bisa dinikmati dan bisa dimakan dengan sesuai palet masing-masing, tapi juga ada motivasinya gitu loh. Soalnya kan pasti kita di sini pengguna sosial media maunya kan yang positif ya kan, maunya kan juga yang edukatif ya, semoga ya gitu ya. Kadang-kadang kita mau lah konten-konten yang gak mikir, yang receh, yang hahaha gitu. But then relevansi menurutku tetap karena disitulah pertemuan human touch antara kita sebagai content creator dengan our audience gitu. Kalau nggak ada relevansinya ya mungkin suka kali ya konten-konten yang I don't know ya, tapi itu kan ada dimensi yang lain lah, maksudnya adalah penikmat-penikmatnya gitu. Cuma mungkin kalau buat aku sih memilih konten-konten yang mungkin relate sama teman-teman, yang mungkin bahasannya juga nggak ngawang, kayak misalnya apa yang aku lagi jalanin deh gitu. Kayak aku pernah mengalami mental breakdown dulu, ya aku share mengenai momen aku. Udah gitu aku sebagai ibu baru, aku share momen aku, tapi aku juga batasin ya, soalnya aku takut mom shaming ya, jujur aja. Takut. Mom shaming apa sih? Mom shaming itu adalah ketika kita menjadi seorang ibu-ibu, terus kita share pengetahuan kita mengenai motherhood, tapi kita diserang sama ibu-ibu lain yang lebih tahu lagi informasi di mana kok kayak gitu sih ngurus anaknya moms gitu ya? Kayak itu seharusnya gak kayak gitu loh, Bun tuh mesti nana gitu. Jadi bagian situ aku juga batasin. Jadi supaya apa? Supaya aku stay in the corridor in a positive way gitu. Nah relevansi dan juga relatable itulah yang aku tetap jaga. Supaya ya satu ya audiensnya tetap bisa menikmati sesuai dengan apa yang aku masak makananku dan sesuai dengan paletnya mereka gitu sih kalau aku ya. Iya. Jadi intinya adalah apa yang mau kita kasih tapi caranya ya relevan. Yes, dan personalized. Karena kalau misalnya kita nggak personalized menjabarkan sebuah informasi ya ngapain orang baca dari kita gitu kan. Kita kan maunya kan angle-nya Marcella sama aku pasti kan beda dong gitu. Nasi goreng, cara dia mendeskripsikan nasi goreng sama aku cara mendeskripsikan nasi goreng kan pasti beda. Itulah kenapa orang juga datang ke kita pengen tahu angle-nya dia, angle aku, angle kamu gitu. Oke, nice. Kalau dari angle Kak Marcella, biasanya sebelah kiri. Dong kita aku juga lebih kurus. Sama loh, aku kiri juga. Bukan ya, bukan itu, kita nggak bahas itu. Cuma aku tumbuh karyaku dari sosial media. Dan aku sangat terbantu dengan keyword relevan, relatable. Itu tuh berfungsi banget buat aku. Dan aku itu sebelumnya kerja di agensi. Kerja di agensi kreatif yang memang ya itu kita butuh audiens yang relevan dan relatable sama market kita. Nah itu yang diterapkan di karyaku seperti di NKCTHI. NKCTHI itu bukunya itu jadi hasil karya cerita dari ribuan orang yang submit cerita di Instagram. Jadi aku bisa sederhana lempar satu pertanyaan yang mungkin di kepala aku misalkan pertanyaannya adalah apa kalimat terjahat yang pernah diterima sepanjang hidup. Di kepala aku mungkin kayak misalkan dosen aku pernah bilang, cewek kayak lo gak akan sukses. Bagi aku itu udah pahit banget kan. Ternyata pas aku lempar ke publik, submitan cerita aku bisa terima 4.000 sampai 7.000 cerita waktu itu. Setiap malam, mereka cerita kayak ibunya, bapaknya bilang, nyesel saya ngelahirin kamu. Tahu gitu saya gugurin kamu. Atau kalimat-kalimat yang kayak ternyata manusia tuh beragam banget ya. Manusia tuh terlalu banyak untuk didefinisikan jadi 1-2 hal gitu. Dan karena aku penulis, pembuat karya, aku menyerap cerita-cerita itu yang akhirnya memperkaya ide-ide aku yang jadi karya. Kenapa akhirnya aku senang sekali membuat karya yang relevan karena gabungin dari agensi dulu, pada akhirnya suatu produk bisa jalan saat ada marketnya, saat ada audiensnya. Ya begitu kenapa relevan itu penting dan kenapa bukan cuma content creator, produk, perusahaan, apapun sekarang berlomba-lomba untuk membuat konten yang relevan di Instagramnya, di TikToknya. Jadi pada akhirnya ya creativity itu harus diterapkan di segala bidang gitu dan itu yang lagi kita usahakan gimana caranya supaya nggak cuma ngikutin alur yang lagi rame. Misalnya kalau kita mau gampang doang kan lagi tren ini ikutin aja gitu. Gimana caranya buat sesuatu yang baru cuma bisa jadi dampak baik buat orang, cuma ini bisa menyuarakan suara orang banyak gitu. Itu yang sedang aku jalani dan pelajari gitu. Oke, berarti bisa dibilang kata kuncinya itu sebenarnya adalah interaksi. Interaksi yang sebenarnya kalau kita lihat dari media-media sebelum ada sosial media,
Seperti media Indonesia. Seperti televisi misalnya. Oh, oke, iya. Interaksi mungkin hanya kuis interaktif gitu kan. Yang kadang-kadang Ya teleponnya ada keputus. jali-jali. Betul. Passwordnya. Atau ya, Bu betul. kecilin dulu suara TV-nya Bu. Iya, gitu. iya. Nah kalau di social media kan sekarang bisa interaksi sama penikmat konten dari kreatornya sendiri dan juga sang pembaca gitu dari seorang penulis gitu. Kayaknya emang kata kuncinya kalau ngomongin social media memang interaksi itu yang didapetin gitu ya dari sosmed. Yang aku penasaran karena tadi Kak Ayla ngebahas soal anakmu sekarang ya takut mom shaming terus juga tapi di satu sisi pengen banget nge-share. Gili lagi lucu banget Baru gitu tahu gak sih? mom shaming. Iya kan aku juga baru dengar takut mom shaming. Kirain body shaming doang gitu. Kan? Ternyata ada shaming-shaming lain. Betul. Aku penasaran adalah sama Kak Ayla gitu ya. Seberapa Kak Ayla pengen Instagram kamu tuh real. Seberapa real yang kamu pengen Instagram kamu gitu. Oke. Mungkin kalau real, it depends on how people see it. Karena sebisa mungkin aku cuma perceive apa yang aku mampu ya. Dan kapasitasku. Kalau aku rasa sih, aku gak ngasih ya, of course aku gak ngasih diriku 100% di depan gitu. Mungkin yang baik-baik aja tentu aja semua orang kan pasti maunya share yang baik-baik aja. Kalau seberapa real sih, sereal mungkin hanya saja sekarang dengan banyaknya audiens dan mudah menggoreng konten, aku berhati-hati banget sama apa yang aku taruh di captions, apa yang aku omongin, apa yang aku share, itu aku hati-hati banget dan I need kalau misalnya ada satu konten yang bukan ranahku, misalnya masalah mental health waktu lalu tahun 2017, itu pasti aku mau mengajak expertise-nya supaya apa? Supaya kalau misal aku share, ini loh ada basic informasi yang juga valid atau secara expertise mengatakan ini loh itu formulasi informasi itu seperti ini gitu. Jadi aku gak mau cuma ngomong kosong doang. Jadi kalau misalnya ketika aku nge-share sesuatu, make sure aku research dulu dan lain-lain. Sebenarnya kalau ngomong real, of course aku mau serial mungkin, gak mau fake, gak mau ini. Tapi somehow kan kita juga pasti mau lah memberikan cherry on top on your strawberry ice cream gitu kan. Pasti ya ada polishnya pasti ada. Ngedit jerawat, pasti ada lah gak mungkin enggak ya. Kan kita juga mau ngelihat visual itu adalah yang indah-indah. Kita sebagai manusia maunya yang indah-indah, maunya yang secara estetik itu juga presisi atau misalnya secara ya kayak gitu. Jadi sereal-realnya aku there's always something that I need to polish supaya ya itu bisa dinikmatin gitu. Mungkin ada yang no filter yang apa adanya, but yet I want everything on my visuals is pleasing to the eyes. Itu sih sebenarnya. Ya karena mungkin basicnya juga aku selain DKV yang selalu mikir konteks dan visualnya seperti apa ya, plus juga aku di dunia fashion, I love something that is aesthetically beautiful, so that's what I perceive on my social media gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke dikurasi Yes, gitu ya. that's the Tidak dipalsukan, hanya saja dipilih-pilih aja mana yang baik bisa di-share dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Yes. Ini menarik sih Kak, karena Kayla juga dulu kan bekerja di majalah gitu ya, di media. Jadi ini menarik banget, maksudnya aku amazed banget Kak, karena berarti kalau ngomongin topik yang gue bukan ahlinya, gue harus menghadirkan juga ahlinya. Yes. Itu kan sebenarnya emang yang kayak ilmunya itu kan dari kakak kerja di media gitu atau pengalaman sebelumnya. Kak Marcella juga akhirnya ngerti soal market dan segala macam karena ada pengalaman gitu di saat kamu bekerja di agency. Gitu ya. Nah ini kan banyak sekarang kayak yang emang udah content creator is a real job gitu, tapi Kak Marcella dan Kak Ayla kan punya bekal nih, sebelumnya ada kerjaan lain nih yang akhirnya bekal dan pengalaman-pengalamannya dipakai lagi di pekerjaannya yang sekarang gitu. Menurut Kak Ayla dan juga Kak Marcella gitu, sebenarnya apa sih bekal yang mesti dipunya, mental apa yang mesti dipunya kalau pengen jadi seorang digital creator atau pengen memanfaatkan social media sebagai tempat berkarir gitu. Boleh dari Kak Marcella silakan. Mau, yang penting mau. Karena kalau nggak mau, nggak mau. Iya, kalau nggak mau, ya kan, itu akun udah dibuat. Gitu. Mau ngepost nggak mau, gitu kan dia nggak mau. Nggak mau, nah, yang penting benar. mau dulu. Sama apa objektifnya, misalkan tujuan akhirnya
mau jualan baju atau jualan kue atau mau bikin karya atau mau kenalin karyanya, misalkan ada orang jadiin platformnya untuk portfolio dia, setiap dia ada event dia post gitu. Tergantung objektifnya apa dulu. Menurut aku kan sosial media tuh kayak etalase toko jualan ya. Apa yang mau kita tunjukin ya kita posting. Misalkan aku mau kelihatan pinter banget ya aku post, aku baca buku, aku lagi ngapain. Maksudnya kan ya mau gimana pun unconsciously kita pengen dilihat seperti apa ya itu sosial media. Jadi pertama tahu dulu apa tujuannya. Dan bagi aku sosial media itu tidak untuk semua orang. Aku merasa banyak ucapan-ucapan yang mungkin tidak terfilter, yang kita belum teredukasi untuk membedakan mana dunia nyata, mana sosial media gitu. Banyak orang tidak menyadari sosial media cuma another platform yang berbeda, dunia nyata kita ketemu tatap muka, sosial media itu platformnya aja, tapi sebenarnya itu kan manusia juga di baliknya. Banyak orang bisa mengkritisi, mengkomentari satu sama lain tanpa menyadari itu manusia juga di baliknya. Nah jadi ini kayak dua mata sisi pisau aja, mau dipakai buat apa, buat kejahatan bisa, banyak nggak satu orang yang jadi mental breakdown atau sampai sakit karena sosial media. Karena menyerap semua kalimat negatif dan akhirnya ke badannya yang sakit. Jadi bagi aku sosial media bukan untuk semua orang. Jadi kalau kalian ada tujuannya, memang oke ada objektifnya, mau perusahaannya dikenal, mau apa, ya itu platformnya. Cuma siap dengan after effect-nya kayak mom shaming itu, siap dengan aku bikin karya di sosial media ya siap dengan karya sampah, karya apa ini, anak kecil apa, itu kan pasti ada. Jadi kalau udah mau memilih, ini kan kayak omongan tetangga yang kita dengar depan muka kita ya. Ya maksudnya dulu mungkin dengar di sebelah doang yang orang gak nyampe ke kita, kalau sekarang bisa di depan muka dikatain gitu. Dan ya itu milih aja apa objektifnya dan mau atau tidak menerima hasil efek baik dan buruknya dari yang di post itu. Gitu. Oke, jadi mau dan harus sadar konsekuensinya nanti impact-nya apa aja nih. Baik. Karena itu nggak ketebak, tidak ketebak. Kadang apa yang di-post aja yang kita nggak niat buat terkenal aja bisa terkenal gitu. Karena banyak kalau teman-teman ikutin di TikTok atau Instagram, sekarang tuh semua orang bisa terkenal. Beneran semua orang bisa terkenal. Kalau dulu kan ya harus sukses, punya apa, dapat beasiswa, dapat apa baru terkenal. Sekarang semua orang bisa terkenal. Baiknya ya semua orang punya kesempatan, tapi buruknya adalah memfilter itu aja gimana. Mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Ya. Oke. Kalau Kayla gimana Kak? Bekal apa sih yang dipunyain, harus kita punya nih kalau pengen jadi digital creator? Mungkin kalau misalnya untuk content creator, orang kan cuma ngeliat mungkin kita foto and then we post. Kita foto and then we post. Tapi sebenarnya di balik itu tuh kayak aku menerapkan my team itu tuh kayak small media, like small media title gitu. Ada hierarkinya juga gitu, ada aku mungkin sebagai bisa dibilang seperti seolah menjadi editor in chief, lalu ada associate kreatif, ada manager, ada admin dan lain-lain. Karena kita itu berhubungan sama banyak orang. Mungkin teman-teman di sini hanya resultnya aja. Oh visual, foto Ayla pegang produk atau Ayla lagi ngebahas produk. Tapi kita berhubungan sama brand manager dari brand tersebut. Kita berhubungan sama agensinya. Kita berhubungan sama maybe LO-nya atau dan lain-lain. Ada banyak moving units di dalam situ. So what we need itu adalah sebenarnya work ethic, good work ethic. Yang aku bawa bekal dari pekerjaan aku sebelumnya adalah profesionalisme, that kind of work ethic yang mungkin the younger generation kalau misalnya mereka belum punya kesempatan mencoba bekerja under orang atau mungkin mereka lulus kuliah langsung bekerja sebagai content creator, mungkin mereka belum tahu tuh ada hierarki di mana ada bos, ada bawahan, ada kolega, ada dan sekelilingnya di moving unit sebuah satu unit perusahaan gitu. Nah, work ethic itu perlu banget, consistency of course, apalagi kita harus selalu menyajikan konten-konten itu tuh mikir ya gitu. Mungkin kayaknya gampang gitu keluar dari kita, tapi itu kan is a whole creative process yang dari oke ini ada produk A Ayla mau angle-nya gimana, kita punya campaign kayak gini, gimana nyambunginnya ya supaya campaign-nya gini, oh ini supaya menarik, ada visualnya gimana, videonya bakal gimana, fotonya gimana, it's a whole creative process. Udah gitu juga ada after sale service, sama aja sebenarnya kayak bank mungkin di sini punya after sale service untuk si customer atau para nasabah. Aku pun gitu sama klien, sebisa mungkin sama klien, sama brand, sama agency, menjadikan mereka adalah part of family.
Karena kan kita we want to have that healthy relationship with our clients, our agencies or whatever yang bekerja di sekitaran kita dan untuk kita gitu. So itu penting banget. Kalau misalnya udah work ethicnya agency kadang-kadang atau brand juga kadang-kadang susah kerja sama dia, nggak usah balik lagi kali ya gitu. Semakin kita enak diajak kerja sama, insya Allah rezekinya jalan, insya Allah rezekinya terbuka, amin ya kan. Kalau kita, if we make people easy, then rezeki will easy come to us gitu loh. So be easy, menurutku sih gitu. Jadi amin ya, amin. Gitu. Jadi menurutku just be someone who's easy to work with, itu sih. Dan yang namanya revisi, yang namanya ini itu wajar lah, namanya juga kita kan pengen ketemu, we want to meet in the middle, we want to be win-win. Klien maunya apa, Ayla bisanya kerja apa ya kan. Asal jangan lebih dari 3 kali lah revisinya. Of course, Curahan deadline-nya hati. pendek, revisinya banyak. Wah pusing gitu. Kadang lumayan begidik-begidik juga gitu ya. Cuman that's the fun part gitu loh. Kayak apakah kita siap untuk dikasih pekerjaan sebesar itu. Apakah kita bisa diberikan pekerjaan dengan production that big gitu. Dan manajemen timeline waktu itu juga sangat penting. So work ethic in total ya dari konsistensi, apalagi ya, apa sih, kok gue juga sampai lupa nih ya, manajemen waktu, tanggung jawab, pokoknya itulah yang rentetan-rentetan tuh yang biasa menjadi bahan kalau aku ngajarin anak-anak kuliahan tuh. Aku suka jadi dosen tamu kan, kadang tuh ada di presentasiku lah, aku udah gak hafal sekarang, ya ampun. Maaf nih membrain. Jadi ya itu sih menurutku ketika kita kerja sama moving parts yang banyak, moving units yang banyak, just be easy, be someone easy to work with, itu sih. Karena kan memang kalau ngomongin soal misalnya Kak Ayla tadi bilang menjadikan ya kayak little media gitu. Walaupun ya namanya yang terpampang Ayla Dimitri gitu. Tapi kan di balik itu ada proses yang tidak mudah dan banyak gitu. And takes time gitu. Ya. Oke, kalau Kak Marcella gimana? Silahkan. Udah ya? Enggak, aku mau nanya ini. Pertanyaannya apa ya? Aku mau nanya soal ini Kak. Kan tadi ngebahas soal, kan aku juga ikutan mambrain. Padahal belum jadi mam. Walau Ya. belum jadi mam, Gimana cuma sih? brainnya doang yang mam. Brainnya doang yang berarti kok udah menua sendiri dibanding badan aku gitu ya. Aku tadi nanyanya dalam hati soalnya. Kan kita suka gitu, balas WhatsApp dalam hati ya kan. Ini juga aku barusan nanya dalam hati, udah dilempar belum ditanya. Aku udah jawab tadi. Oke. Kita ngomongin soal work ethics gitu, di mana itu menjadi penting banget untuk pekerjaan digital creator gitu. Walaupun ya kelihatannya kayak mudah ya ngepost foto, nulis caption atau bikin video udah ditransfer gitu kan kita ngeliatnya gitu ya sebagai netizen Indonesia. Tapi ada work ethics itu. Tapi itu mungkin juga karena segala sesuatu yang sekarang ada gitu dari sosial media semuanya kelihatannya instan. Semua tuh serba angka Kak, kayak followersnya naik 10.000, viewsnya naik 3M gitu. Nah kalau dari Kak Marcella dan Kak Ayla ngelihatnya gimana nih untuk terus konsisten kerjain aja di era dimana semua tuh serba angka gitu. Karena kalau banyak-banyakan followers karena pasti akan ada terus kan yang lebih banyak dibanding kita gitu, dibanding creator satu sama lain gitu. Ngomongin soal angka gimana Kak Marcella? Angka tuh adiktif sebenarnya. Itu tuh fireback-nya lah ya untuk semua pekerjaan yang berupa angka ya. Maksudnya kejar-kejaran tuh rasanya sama, aduh kurang nih kok kemarin 100.000 kok sekarang cuma 3.000 ya. Ada rasa kecil hati saat angkanya tidak achieve sekian. Dan memang sosial media menurut aku itu lawannya gitu. Dan apa yang aku jalan ya dari 2011an sampai sekarang pastinya pernah naik banget, pernah biasa aja gitu. Itu yang sekarang aku lakukan, yang aku sadari di zaman yang serba cepat ini, melambat itu jadi berharga. Melambat itu jadi suatu yang mungkin sulit dilakukan teman-teman modern gitu. Semuanya tuh serba harus sampai cepet-cepetan gitu, nyampe anggaplah nggak usah soal angka, semuanya tuh harus cepet-cepetan, dapat kerja cepetan, nikah cepetan, punya anak cepetan, semuanya tuh harus serba cepet-cepetan. Dan aku tuh lagi belajar melambat gitu, nikmatin banyak hal, belajar lagi, tambah ke dalam, karena apa yang kita yang kelihatan di depan ini kan akhirnya sibuk pleasing orang ya, bikin sesuatu yang orang senang, bikin ini apa yang orang senang, terus sebenarnya yang kita senangnya apa nih? Itu kan akhirnya aku baru dapat saat aku belajar lagi, aku belajar bikin website baru-baru ini, aku belajar bikin apa, aku belajar suatu hal baru yang
pause gitu. Aku suka memberikan pause ke diri aku sekarang. Jadi nggak adiktif sama angka, tapi oke, kita kasih diri kita value lagi. Saat kita punya value yang lebih, kita akan memberikan kualitas pada konten yang kita sajikan atau karya yang kita sajikan. Jadinya aku merasa melambat itu sangat berharga di era yang serba cepat ini. Jadi bisa dibilang juga kalau nggak terlalu adiksi sama angka, kita bisa memberikan quality over quantity gitu ya, Kak. Dan itu sulitnya. Jadi itu manusia. Sulitnya. Iya kan kayak kalau kita dipuji satu misalnya ih keren, ih cantik, pingin aja terus gitu. Rasanya saat nggak dipuji tuh kok orang Part benci 2 gue dong. ya. Unconsciously manusia aja suka hal-hal yang gitu dan itu yang harus aku rem sebenarnya. Kalau aku pribadi aku berusaha untuk tone down, oke jejak lagi nih gimana untuk jejak dan bikin sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Ya. Karena sekarang kalau kita ngeluarin konten bagus gitu ya, ditagih pasti tuh part 2, part 3, part 4. Tanya dong kayak sama duta konten TikTok Indonesia. Pelan-pelan Pak Supir gitu kan. Gimana Kayla soal angka nih Kak? Ya, itu mungkin jadi social currency ya sekarang gitu loh. Kayak followers banyak tuh kayaknya wah gitu. Terus udah gitu juga dulu ada banget era zamannya Instagram tuh followersnya gitu. Kayak tadi kita baru ngobrol juga sebenarnya sebelum kita talk show ini. Bahwa sempat banget ada waktu di mana gain followers tuh gampang banget dan gain likes banyak banget. Tapi sekarang kita harus lawan AI di mana algoritma juga kayak blablabla gitu kan. Terus nah angka itu ya gak cuma itu doang, dari angka revenue, angka dan lain-lainnya gitu. But akhirnya menurutku adalah timbullah tuh rasa kompetisi di mana atau enggak kayak you compare yourself with others. Itu tuh adalah salah satu cara paling gampang to drag you down. Compare yourself with others tuh gampang banget untuk menjatuhkan diri sendiri. Itu sih tempat banget aku alamin gitu di mana kayak oh my god, why am I misalnya here? Kenapa gue kayak tiba-tiba kok gue nggak kayak dia ya? Kok gue kayak itu ada aja, itu manusia banget. Kembali lagi itu manusia banget di mana ngerasa dia lebih kok gue enggak gitu. Atau kayak oh gue lebih ini dia enggak. Nah akhirnya kayak gitu. Well that's a very unhealthy part of social media. Menurutku tuh adalah bagian loophole yang kayak aduh kalau bisa kita keluar dari situ deh gitu ya. Pasti harus belajar ikhlas. Well ikhlas menurut agama aja juga ada satu hal yang paling di nomor satu kan karena itulah hal yang sulit untuk manusia gitu. Jadi buat aku sih sekarang perlu diingat-ingat aja, perlu ngerem, yes, perlu membatasi diri dan perlu tahu di mana kalau kita udah overly ambitious nih kayak kita harus turun sedikit, tone down sedikit. Social media tuh cepet banget, apalagi digital tuh semua cepet banget, semua kelihatan. Semua bikin apa, project apa, jadi ya kayak wah dia bikin ini. Tapi kalau kita take a pause, nafas sebentar, ajak bentar aja. Taking pause tuh kadang-kadang juga jadi tahu gitu loh kayak oh Ayla tuh sebenarnya sejatinya tuh sukanya sharingnya mengenai ini loh. Ayla tuh sebenarnya sebagai individu tuh ini loh. Aku bersyukur juga aku ada di era awal-awal bisa merasakan dari analog ke digital. Karena aku menjadi individu yang mungkin lebih solid gitu loh. Jadi sekarang dengan mungkin udah lebih lamban perjalanannya tapi seenggaknya I can share my knowledge to people. Jadi ketika number itu udah menjadi satu hal yang sangat mewah, dan aku udah gak bisa compete di situ, yang aku lakukan adalah ya udah sekarang legasinya Ayla sekarang gue bisa share apa ke orang gitu loh. Daripada competing sama tren, Ayla udah gak tren lagi mungkin adik-adik di sini udah pakai bahasa-bahasa yang baru lah, pick me girl lah, apalah tuh segala macam delulu lah, itu kan dengan terms-terms yang udah Gen Z banget. Ayla udah gak bisa compete, ya udah sekarang Ayla sebagai Ayla apa yang bisa share dan apa yang bisa aku turunkan untuk for the younger generation. Ilmu apa sih yang Ayla bisa, so kita hadir di sini untuk share ilmunya gitu loh. Tren bisa diikutin ya oke lah gitu. Tapi kalau emang kita punya ilmu, itu tuh akan menjadi added value buat kita sebagai content creator. Jadi apa yang kita punya, added value apa yang kita punya. So perkaya diri kita dengan pengetahuan, dengan experience is money ya. I mean like experience tuh kesempatan yang kadang-kadang tuh kita tuh gak nyangka bahwa itu tuh kekayaan kita juga tuh harta loh experience gitu. Terus juga mungkin by reading books, by this and that. Justru kita kalau kita punya waktu melamban kita bisa menyerap ilmu lebih banyak lagi and then we can share more gitu sih. Jadi ya numbers is something that we need to be aware. Jangan sampai kita masuk ke lingkaran setan itu hanya karena number adalah segalanya. Terus kita jadi kayak apa ya, bukan ya jadi slave number gitu loh, ngerti kan, kayak maunya tuh naik followersnya, maunya naik likesnya, maunya naik viewsnya. Tapi kalau misalnya kita akhirnya bikin konten bukan yang pakai hati,
cuman hanya sekedar ngikutin tren kan capek ya gitu. Kita kan pengennya ngasih konten juga yang nikmat, indah, pandang, informasinya iya Ayla banget. Ya udah deh kalau misalnya viewsnya nggak yang viral-viral itu, tapi seenggaknya orang-orang yang menikmati ini juga bisa mendapatkan apa secercah dari Ayla yang ingin Ayla sampaikan gitu sih. Oke. Yang bisa aku simpulin dan aku tangkap berarti dari jawabannya Kayla adalah kita fokus sama apa yang mau kita kasih dari dalam diri kita, baru kita share keluar. Ya. Karena kalau kita terlalu kesirep sama informasi yang di luar, nyampur, terpolusi, kita jadi bingung nih sebenarnya pengen gue share apa sih? Yang gue suka apa sih gitu. Jadi udah kita kuatin, kita solidin dulu ya Kak berarti ya. Dari dalam ke luar gitu, kita share ke dunia luar gitu. Ini menarik karena kalau ngomongin soal Kak Marcella, dari interaksi sama pembacanya, sama ya followersnya gitu, sama netizen Indonesia gitu ya. Yang akhirnya punya peranan besar juga, punya kelekatan lah sama cerita-cerita yang ada di tulisan kamu gitu. Nah itu tuh prosesnya gimana sih Kak untuk menghadirkan cerita-cerita dari orang-orang gitu sampai akhirnya kamu bungkus, kamu poles jadi sebuah karya kamu gitu. Oke. Aku punya polanya sebenarnya. Patternnya adalah biasanya aku nulis karya dulu. Aku sebetulnya menginkubasi satu ide lah. Ada satu ide besar, aku inkubasi round 1 sampai 2 tahun, itu proses penulisan. Setelah itu riset. Riset tuh kayak R&D-nya gitu kali, riset kayak tes marketnya gitu lah. Kayak oper ke mereka dari 100 konten mana yang mereka suka. Nah dari situ aku bisa pilih, oh, oke, market ternyata lebih relate sama konten 50 ini. Nah itu aku pertajam. Jadinya itu dengan riset tanya jawab di sosial media, dengan ngobrol dan lain-lainnya. Nah dari situ baru kesimpulannya jadi suatu karya. Nah itu dilakukan juga untuk film. Film itu kita mentabulasi sekitar 20.000 cerita, kita tabulasi dalam sistem, keluarlah 3 keyword apa problem millennials. Dari ribuan cerita yang kita terima. Dan ternyata yang di kepala kita tadinya, millennials tuh paling problemnya galau-galau doang cinta gitu kan dengan obrolan itu. Dan ternyata hasil yang kita dapat dari cerita itu, problem utama adalah interaksi antar generasi. Ternyata banyak dari kita punya problem untuk ngobrol sama orang tua kita yang boomers. Kayak kok gak pernah ketemu ya, kayak bentrok terus gitu. Ternyata itu jadi concern besar untuk para millennials untuk kok gue gak bisa ya untuk deket gitu sama orang tua. Atau orang tua pun pengen deket sama anaknya tapi kok bentrok terus. Nah itu ternyata jadi kegelisahan banyak orang. Yang kedua, ke dalam diri sendiri. Kayak pencarian jati diri. Mau apa sih sebenarnya? Mau kemana sih? Di era yang semuanya serba mudah, rasanya jadi lebih sulit. Karena satu orang bisa jadi semuanya. Kayak satu aplikasi bisa jadi semuanya sekarang gitu. Jadi makin ketat kompetisinya. Jadi makin mempertanyakan kita mau kemana ya, mau di mana ya. Kerjaan kok makin susah ya. Jadi kayak banyak kegelisahan itu. Yang terakhir adalah baru eksternal, percintaan, yang hubungan relasi sama orang lain. Nah ternyata kan setiap generasi tuh punya problemnya aja beda-beda. Dan menariknya kan itu jadi ciri khas setiap dari boomers, dari Gen X, millennials, sekarang Gen Z gitu. Jadinya itu yang aku pelajari dan tanpa sadar aku lagi memplot misalkan di generasi 90-an itu generasinya yang si audiensnya yang lagi aku pelajari dan akhirnya jadi karya. Begitu juga di NKCTHI gitu. Oke, karena dari ribuan bahkan ratus ribuan cerita yang ada gitu ya di luar sana gitu akhirnya Kak Marcella memilih corong mana nih yang pengen dibuat gitu ya untuk mentabulasi. Bahkan kita bisa menemukan 1-2 keyword yang sering dipakai misalkan cerita mereka orang tua atau apapun itu. Dan ya saat digunakan, sosial media digunakan jadi dampak baik menurut aku bijaksananya begitu ya. Maksudnya saat digunakan untuk menyampaikan kebencian atau penyampaian ini bentar lagi kita akan sampai ke era itu ya. Maksudnya bentar lagi semua orang akan adu dengan pilihannya. Nah saat itu butuh konten-konten positif untuk menyegarkan, mencerahkan suasana yang mungkin nantinya akan lebih chaos nih. Iya. Itu kan yang bisa dilakukan bagi Kak Marcella sebagai seorang penulis dan Kayla sebagai seorang content creator gitu. Gimana cara menyajikan konten yang positif gitu ke medianya masing-masing, ke akunnya masing-masing, ke platformnya masing-masing. Tapi kan yang namanya dampak buruk gitu ya, kita nggak bisa kontrol gitu. Kita nggak bisa nyuruh orang nggak komen
apa gitu. Kadang-kadang ada aja kan komen yang aduh nyelek. Makanya di hide keywordnya. Oh, ada caranya. Nah ini yang aku pengen nanya adalah gimana akhirnya Kak Ayla dan Kak Marcella menghadapi si bahasa simpelnya mungkin netizen yang kadang kena lagi di gue gitu. Gimana dari Kak Ayla? Silakan. Aku ada momennya banget sih, kayaknya ada eranya banget di mana netizen tuh dengan lincahnya, jempolnya bisa komen yang mungkin gak mikirin bahwa kita tuh manusia dengan perasaan gitu ya. Tapi apparently itu tuh stop sendiri ketika aku mulai meresponi secara publik. Jadi aku responi lebih dengan seperti ini. Ada yang komen nih misalnya, ih gila ya muka lo tuh kotak banget, jelek banget, cocok gitu. Terus udah nih aku capture aja tuh, aku taruh di Instastory, aku bilang, kayak kamu kurang belajar ini ya, bangun ruang. Aku trapesium tanpa sisi. Aku trapesium tanpa sisi, Kak. Akhirnya aku capture, aku taruh di Instastory, aku bilang gini, hey are you okay? If you're okay, if you're happy with your life, lo tuh gak bakal ngomong negatif orang lain. So there must be something happens in your life. Aku nanya gitu. Jadi memberitahu bahwa kalau kita tuh oke dengan, mesti gini, bukan kita oke. Kalau kita sudah mencintai diri kita apa adanya, ini secara kasat ya, mungkin kita masih belajar untuk mencintai diri kan. Tapi maksudnya mau ngasih tahu bahwa kalau lo udah accept yourself, orang mau ngatain kayak apa, kita udah terima kalau kita kayak apa. So it won't bother us. So there must be something going on with you. Jadi aku mau kasih tahu bahwa ini kayaknya lo deh yang kenapa-napa instead of gue nggak apa-apa aja tuh hihi gitu. Jadi dari situ orang juga jadi kayak gondok juga ya, gue ngatain Ayla, dia nggak kenapa-napa tapi kenapa jadi gue yang sakit hati gitu. Jadi aku kasih lihat bahwa kalau aku capture cuma nanya are you okay, udah gitu doang. Atau enggak kayak aku capture lagi aku bilang kayak oke, mari kita pahami ya, mungkin dia begini-begini kali ya. Kalau kitanya gini-gini mungkin dia akan lebih. Jadi just give them some love. Dan itu aku lakukan juga di tiap kali aku replying yang aku gak share, replying DM, aku juga kayak are you having a bad day? Aku tanya gitu. Atau kayak oh sorry ya kalau misal emang dari akunya salah ngomong atau apa, sorry ya mohon dimaafin ya. Jadi kitanya aja replying with love. Dari situ alhamdulillah stop aja sendiri. Jadi sekarang udah gak ada tuh. Sempat masih ada beberapa, cuman aku mencoba untuk membalas dengan cara yang sangat diplomatis dan juga sangat sopan. Dan kayak ya udah kelihatan kalau kita tuh gak ke harm dengan omongan itu. Apparently just stop. Jadi secara mental tapi kan juga itu harus dipersiapkan ya. Karena aku pernah kena banget di mana 2017 aku diserang karena sebuah aktivitas yang mungkin kurang berkenan bagi warga dan masyarakat. Dan aku terseret di aktivitas tersebut, sebuah acara. Jadi aku ngerasa mental breakdown banget, aku sampai anxiety attack yang sesak nafas sementara aku lagi di New Zealand gitu. Kayak oh my god itu heboh banget. Kena beberapa content creator yang datang ke acara tersebut. Kita gak ada intensi apa-apa tapi sebenarnya acara tersebut yang memang agak bertolak belakang dengan pemahaman beberapa orang. Di situ aku kayak oh gila itu mental breakdown banget dan ternyata itu juga menjadikan aku akhir terapi panjang selama 2 tahun hanya untuk menyembuhkan itu yang akhirnya menemukan aku bahwa aku punya inner child lain sehingga kejadian itu tuh men-trigger mentalku gitu. Nah dari situ aku baru mulai belajar untuk it's okay to be not okay, we need to accept it, we just need pokoknya intinya banyaklah belajar mengenai mental health. But yet social media itu memudahkan banget kita untuk tipis banget untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Ya jadi tapi if we shower them with love, apparently it's just gone gitu sih. Aku sempat banget, cuman ya alhamdulillah mungkin karena aku juga bikin mereka gondok kali ya, jadi kayak bye Felicia gitu. Wow, jadi emang mesti ada tuh ya kayak pemikiran bahwa begitu mereka seperti menyerang kita, dia tuh gak nyerang gue lagi, ada yang salah nih sama dia gitu ya. Wow. Ya kayak itu tuh level happiness lo lagi, kalau lo ini pasti kenapa ya gitu kan, jadi gitu. Kayak gitu sih. Aku udah siap-siap ditanya nih, aku udah pegang mic. Aku udah nanya kan Kak, tadi udah nanya kan? Enggak dalam hati kan aku nanya. Gimana Kak? Menghadapi netizen. Itu, ya di era yang semuanya punya platform untuk bicara, semua orang sekarang bisa bicara loh. Kalau dulu kan harus demo dulu repot ya, kalau mau ngomong tuh harus sewa artikel 1 space di koran gitu atau di TV, susah orang untuk ngomong gitu, didengar. Di era yang semua orang bisa bicara dengan platformnya, ya
eranya juga untuk memilih mana yang mau didengar gitu. Karena di awal, panik lah gitu. Sekalinya muncul di TV swasta, yang komen bisa ribuan kayak, apa ini? Kayak yang nggak nyambung sebenarnya. Aku seneng kalau mengkritik karyaku. Karena aku merasa, aku bisa tumbuh nih. Tapi saat mengkritik personality-ku, aku nggak tahu apa yang bisa aku improve nih. Kayak maksudnya itu sangat personal untuk sampai ke ranah situ. Tapi yang aku pelajari, waktu itu aku sempat di awal generasi 90-an 2013, itu muncul di acara hitam putih, sekali yang muncul responnya bener-bener beragam gitu. Karena memang bukan market sosial media doang kan. Dan saat itu aku ketemu temenku yang udah terkenal duluan gitu, aku tanya gimana ya caranya ya supaya gue nggak kebawa nih arus ini gitu. Dan dia bilang kayak, kita tuh kayak lagi naik kapal. Sekarang kapalku itu lagi bocor. Kapal bocor ini masukin semua air ke kapalnya. Pilihannya cuma 2. Lo mau tutup kapal itu dan terus lanjut jalan, atau lo biarin kapal lo tenggelam. Dengan lo dengerin semua orang. Terus aku bilang, tenggelam lah, ya enggak deh. Jangan dong Kak. ya aku bener juga ya. Kita nggak punya banyak tangan untuk nutup mulut semua orang. Cuma kita punya 2 tangan untuk tutup kuping, mau denger yang mana gitu. Dan itu terima kasih mau tepuk tangan tapi malu ya. Ya gitu, jadi aku belajar juga. Karena aku merasa ya memang tidak semua orang terlahir untuk jadi public figure dan terkenal dan dikomentari seluruh hidupnya gitu. Dan ya privilege untuk kita punya hidup personal yang untuk diri kita sendiri itu privilege menurut aku. Dan ya cara aku sekarang adalah ya sudah, memang mungkin beberapa orang pingin ngomong aja, mungkin di rumahnya nggak bisa ngomong gitu, kayak ada sesuatu yang mau disampaikan dan ya sudah, ya seperti di NKCTI aku pernah nulis, kebencian yang dilemparkan itu kadang adalah luka yang belum bisa diobati sendiri gitu. Ada luka yang mungkin sakit banget, mungkin cara outputnya lempar kebencian itu ke orang lain, dan begitu saat kita marah kan, ada rasanya sakit banget, terus kita pingin marah aja gitu. Akhirnya lukanya nggak sembuh, marahnya nyesel gitu, dan ya manusia aja sih. Dan dengan platform yang berkembang begitu cepat gitu. Dan punya pemikiran ini tuh nggak dalam sedetik, 3 detik ya. Tadi aku 3 detik yang lalu tadi. Iya maksudnya kayak punya mental ini kayak shower with love, terus abis itu ya udah kita tutup kuping sendiri aja daripada kita tutup mulut orang-orang gitu. Itu kan pasti juga melalui proses ya kayak. Dan hide aja kalimat yang gak mau kalian denger. Itu platform ini bermanfaat banget untuk kita, oke gue gak mau denger ya udah, kalau gak mau sakit hati gak usah dibaca. Itu pilihan kita juga. Ya itu kan fitur yang sudah ada dari social medianya, tinggal kita manfaatkan gitu ya. Nah ini balik lagi kita ke topik leverage social media for your wealth. Misalnya nih di sini teman-teman ada. Enggak dong. Nanti kalau misalnya ternyata aku juga disuruh tunjukin, aku permisi gitu. Enggak, aku mau nanya nih soal misalnya ada nih Kak, baru mau memulai menjadi seorang content creator atau baru punya IP dan pengen dikaryakan di social media gitu. Dia sudah mendengarkan nih kata-kata orang-orang harus konsisten, posting setiap hari apa. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya pengen berkarir nih, pengen hidup di situ gitu. Belum masuk lagi Kak endorsannya, belum ada lagi tawaran kerja sama gitu. Apa yang bakal... Gini deh, nggak bisa bantu deh, saya juga. Anda sudah menjadi film, sudah ada sequelnya, juga banyak anak-anak IP Anda lainnya ya. Oke, apa yang Kak Ayla dan Kak Marcella bakal bilang kalau ada orang yang datang ke kakak gitu ya, ngomong kayak gitu, gimana nih Kak, aku udah konsen, aku udah ngepost terus tiap hari jam 7 teng, aku pasang alarm aku ngepost. Tapi kenapa belum ada nih Kak cuannya, belum ada brand yang masuk. Nah, Kak Ayla, Kak Marcella silakan. Mungkin ya itu dia, kan kita lawannya AI ya, jadi algoritma kan kadang-kadang juga lumayan nggak bisa kita beat dengan teori sendiri gitu kan. Mungkin kalau dari aku adalah just konsistensi, lakuin aja secara konsisten review dan segala macam. Dan menurutku review secara personal tuh penting, apapun, wherever your interest, basic interest aja. Kayak misalnya gini, kita punya beberapa produk kita pakai, kita review abis itu, atau enggak misalnya kita ada angle-angle yang menurut kita
kita pengen sampein yang berbeda dengan sudut pandang orang, itu menurutku akan sangat menarik. Ketika kita menyajikan informasi yang menarik, might as well, sebenarnya itu juga mungkin awal-awal bukan yang terus berbayar, tapi mungkin barter. Misalnya barter experience, diajakin lah makan di restoran, atau misalnya diajakin lah nonton filmnya Marcella gitu, atau misalnya dikasih produk ini cobain, ya mungkin at first for free. Tapi dengan konsistensi dan dengan angle-angle yang mungkin kita punya dan orang lain, sudut pandang orang lain berbeda, kita bisa menyajikan suatu hal yang menarik dan juga ada point-point of interest yang kita share, itu justru bisa membuahkan nantinya. Karena ya tentu nih sekarang semua orang bisa nge-review apapun orang bisa, tapi kalau misalnya kita bisa menyajikan dengan visual yang menarik, dengan kamera yang proper, dengan bahasa yang mungkin manusia gitu ya, bukan bahasa-bahasa yang terlalu jauh atau bahasa-bahasa yang terlalu di surface, bahasa yang cukup pas, itu juga menurutku bisa menarik audiens untuk mendengar lebih banyak lagi dan lebih jauh lagi mengenai apa sih yang pengen kita share gitu. So never stop trying aja, just keep on trying dan temukan apa yang kita banget. Kalau cuma hanya riding the trend, oke lah, kita bisa viral 1 kali, 2 kali, 1 tahun, 2 tahun. Tapi but then kalau misalnya kita nggak konsistensi sama apa yang kita punya, ya nanti kita mau masak bumbu-bumbu berikutnya gimana? Kan kita nggak punya ciri khas nih gitu. So find your ciri khas, yang paling penting itu sih. Ya. Ya, sekarang Kak Marcella. Apa pertanyaannya? Kalau dia nanya gitu aku balas apa? Iya Kak, aku udah ngepost terus. Aku kan balas untuk menjalin silaturahmi, boleh gak pinjam 100? Duit aku tinggal 75 Kak, gak bisa aku minjemin 100, tinggal 75. Sorry. Iya gitu, pasti dia jadi berpikir, ah iya ya gitu, aku pinjemin 100. Aku gini, itu sebenarnya bisa aku bantahkan dengan aku sedang membuat satu project. Aku sedang membuat project anonim, tanpa ada nama aku, tanpa ada bantuan karya aku sebelumnya, aku buat anonim dengan nama lain dan lain-lainnya. Tapi sekarang followersnya udah mau 100.000. Wow. Jadi menurut aku siapapun sekarang bisa terkenal. Beneran siapapun bisa melakukan itu tanpa bantuan banyak hal. Karena TikTok tuh algoritmanya fair menurut aku sekarang daripada Instagram ya. Kalau mungkin ada yang tahu bercanda itu kan dia sekedar dari lagi wawancara, tiba-tiba jadi dikenal, tiba-tiba langsung ada brand tap in banyak. Jadi di selain, ya benar persisten dan lain-lain, tapi ada faktor yang di luar dari semua usaha itu luck. Ada luck, hal yang kayak mungkin susah banget dicari ke semua orang, cuma ada beberapa orang yang cukup di TikToknya dia cuma diem doang, bengong ngomong review, ini enak. Tiba-tiba followersnya sekarang udah ratusan ribu, kalau tahu ada yang suka pakai tas ransel itu. Ya kan, mungkin kalau kita nggak tahu startnya dari mana ya gitu. Dan jadi yang bisa lakukan bikin aja udah. Kadang semuanya tuh serba cepet, nggak perlu terlalu mateng. Setengah mateng juga mulai aja dulu. Karena nantinya pas di perjalanan bisa dipelajari kok. Bisa dipelajari, oke misalnya mau jualan baju, oh ternyata baju kayak gini nggak laku ya. Ada di TikTok bapak-bapak, yang mungkin bisa dilihat bapak-bapak itu nggak tinggal di Jakarta gitu, yang mungkin HP-nya juga ngeblur. Cuma pas aku tadinya agak kayak, pas dia setiap live aku lihat kayak, oh kayaknya penjualannya dikit deh, aku sedih, aku mau bantu gitu. Pas aku lihat penjualannya udah 2.000 baju, 4.000 baju. Dan mungkin orang-orang yang sedih kayak aku itu banyak kan, yang akhirnya juga mau beli, ya kan? Maksudnya kita tuh gak pernah tahu, ini tuh terlalu abstrak untuk dibuat kayak, lo bisa sukses kalau ini. Bikin aja udah, semua orang punya ciri khasnya aja udah bikin, nantinya pas perjalanan tahu kok ini poles-polesnya mau di fotonya diapain bisa lah. Cuma gak perlu terlalu matang lah untuk di industri yang sekarang menurut aku, buat aja dulu, start aja dulu gitu. Jadi kalau bisa, oke. Terima kasih. Oh, terima kasih. Sama-sama Kak, sama-sama. Jadi kalau bisa aku simpulin dari jawabannya Kayla dan juga Kak Marcella, yang pertama adalah kalau emang pengen menjadi seorang content creator, mungkin bahasa lainnya adalah temukan ciri khas personal brandingnya nih ya, apa? Betul, ya. Yang ngebedain kamu dengan reviewer, creator lainnya gitu ya Kak. Dan juga kalau emang pengen mulai start sesuatu yang baru, pastikan itu adalah kalau emang itu emang good content, maksudnya kontennya Kak Marcella anonim sekalipun, kalau emang kena, ya kena aja gitu ya. Yes. Kalau yang penting mau. Yang penting mau ya. Kalau nggak mau ya tidur aja. Nggak bisa ke pos, pasti kan nggak mau. Cuman kayak yang menarik adalah soal luck, karena aku pernah dengar, jadi keberuntungan itu adalah datang ke orang yang sudah siap gitu.
mungkin untuk mempersiapkan diri kita menangkap si keberuntungan itu adalah dengan keep on trying. Ya udah posting aja dulu, posting kalau ada orang yang cepat gitu ya Kak. Sebulan udah beli rumah. Tadi aku mau nambahin. Ada yang di TikTok kerjanya cuma gelindingin botol kaca kalau tahu. Oh iya. Jadi ada dia kerjanya jatuhin botol kecap, jatuhin botol apa. Dia nomor 1 viewers di TikTok. Usahanya gelindingin botol. Iya. Ya, kalau kan? kata ibu kita ngebala. Kita capek-capek bikin konsep, dia lagi gelindingin botol. Gitu. Jadi tidak kata bak. Iya. Jadi keep on trying dan review ya Kak Kayla ya. Di review gitu kira-kira nih kurang apa ya gitu. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Kayaknya kalau udah punya mental itu ya mungkin 1 tahun lagi Anda yang ada di sini. Asik. Kita tunggu. Tapi ya benar-benar maksudnya ini aku senang banget sih karena bisa dapat ilmu dari Kayla dan juga Kak Marcella gitu ya. Dimana unik banget perjalanannya walaupun kalian sama-sama DKV, mahasiswi DKV gitu, tapi Kayla dengan backgroundnya dulu pernah kerja di majalah, menjadi seorang fashion editor, fashion stylist. Kak Marcella juga berawal dari tugas skripsi ya Kak ya, di kuliah gitu dan juga pernah kerja di agency juga. Akhirnya segala experience itu yang membentuk karir kalian sekarang yang bisa di-share ke teman-teman hari ini di Wealth Wisdom 2023. Seru banget Kak, abis Terima ini. kasih. Seru banget. Thank you, tepuk tangan dong untuk Kayla dan Kak Marcella. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut Kak, akan ada Q&A Dance TikTok. session. Enggak dance TikTok, kita akan bikin IG TV berdurasi 30 menit ya. Panjang ya. Sekarang kita akan masuk ke Q&A session. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu di sini boleh kalau ingin bertanya silakan acungkan tangannya, nanti akan disamperin sama tim kami. Boleh dari sebelah kiri panggung, iya. Yang memakai bucket hat, iya. Halo Mbak Ayla Dimitri, Halo. aku ngefans banget, apalagi sama Silker fansnya. Terima kasih. Sama Andi Yanata, sama Jovi, oh my god itu udah aku follow ya. Mereka tuh superstar, master. Dia udah passion Sama banget Anas pasti. Yantar, sama Pat Idolanya. Gal, wow aku tahu Iya. lah. Attention. Kuis, apa postingan terakhir ke Ayla? Bercanda tapi jawab ya. Aku mau tanya sama Ayla banyak banget ya, sebagai seorang digital creator. Seberapa bucin sih sama trending topik yang ada di YouTube? Ya, apakah sering, gue ada nomor 14 nih, 41 di YouTube, bucin gak sebagai trending topik gitu ya, trending. Nah pasti kan kalau sebagai content creator kan bucin sama jadi trending kan. Pernah bucin gak sama pernah tahu gak trending berapa di YouTube atau di, dan highest achievementnya sebagai seorang digital creator apakah pernah ke Amerika bareng Erigo? Oke, sebelumnya berapa harga outfit lo? Bukan dong. Apa lagu terakhir yang lo dengerin? Enggak dong. Ya, dan seberapa bucin sama estetik profil di Instagram? Karena aku lihat di profil IG-nya kayaknya estetik banget ya. Bucin gak sih sama estetik profil IG-nya dan benar-benar attention banget gak sih untuk estetik banget gitu ya. Wah, untuk story dan juga profilnya. Dan sama ancaman AI, sekali aja lagi zamannya AI ya, teknologi ya, suara, wajah. Ada ancaman gak? Dengan adanya AI teknologi, terima kasih. Ini hologram deh. Baik Mbak Ayla ataupun Mbak Marcella gitu. Thank you. Dengan siapa? Dengan Semi. Kak Semi. Dari Jakarta Semi, Barat. pose di Instagram terakhir kayak gimana? Tunjukin dong ke kita. Gini Model pose. Iya, Korea K-pop fever. Thank you Kak Semi. Tepuk tangan untuk Kak Semi. 3 pertanyaan ya Kak, 2 pertanyaan untuk Kayla dan pertanyaan terakhir bisa dijawab bersama bergantian. Oke, seberapa bucin sama trending? Aku gak pernah trending, Mak. Nggak, bukan gini. Masalahnya, gue gak pernah bikin viral-viral yang aneh-aneh, ngerti kan maksud gue? Jangan dikira Gen Halilintar nih, itu salah datang. Mungkin kalau misalkan trending, kalau misalnya gue pacaran sama Ayla, sama siapa Halilintar gitu kan, enggak ya. Maksudnya kan coy-coy ya. Ini kan kita kan selalu manis-manis aja. Jadi alhamdulillah trendingnya yang manis-manis juga gitu. Tapi paling yang pernah aku sempat emang konten aku trending banget adalah di tahun 2019 mengenai mental health. Jadi waktu itu aku sama almarhum Mas Reza Gunawan. Aku bikin live di Instagram dan aku juga bikin beberapa threads di Instagram juga. Aku highlight mengenai membahas mental health di mana di tahun aku sekitar 2017 sampai 2019 aku aktif tuh
Dimana tahun segitu tuh belum ada yang membahas. Ada yang membahas hanya practitioner aja, tapi untuk sebagai individu content creator mungkin belum, jarang yang membahas. Nah di situ aku membahas. Dan di tahun itulah dari 2017 sampai 2019 aku banyak sekali datang ke event-event dan juga menyajikan event bareng sama almarhum Mas Reza Gunawan membicarakan mengenai mental health. Dan itu salah satu one of the biggest content yang memang aku pernah achieve itu sih. Di luar fashion ya, mungkin kalau fashion kan ya lumayan awal-awal aku bikinnya itu juga rame. Tapi kalau untuk mau bener-bener konten yang dagingnya banget tuh adalah si mental health itu sih. Dan itu di YouTube aku gak ngebahas tapi lebih Instagram itu rame banget yang respon dan rame banget interaksi yang muncul dari situ. Dan pas aku baca DM-nya aku pun ikutan ngerasain sedihnya orang-orang gitu loh, ngebacain ceritanya orang-orang, dan akhirnya aku tetap harus terapi juga karena tetap aku absorb energi tersebut. Jadi ya itu salah satunya gitu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Oh, estetika. Estetika sama achievement apa tadi ya juga ya. Secara estetik aku bucin apa enggak sama estetik lumayan. Karena aku mencoba untuk menyajikan yang enak dipandang di mata gitu. Apalagi kan aku dulu basicnya adalah editorial. Jadi aku maunya sebisa mungkin visualnya tetap mendekati editorial. Obviously aku pasti sebagai fashion content creator maunya sepatunya bisa kelihatan dengan jelas, atau misalnya fashion items yang aku pakai bisa di-deliver dengan baik untuk menginspirasi orang supaya that's the kind of style that I want to achieve. Jadi secara aesthetically fashion of course aku butuh memperlihatkan those items in a very clean way gitu. Pasti itu. Nah kalau tanya tadi achievement ya, achievement aku alhamdulillah aku attend beberapa event fashion week kayak di New York, Milan, dan juga aku pernah diundang sama brand-brand lokal yang ikutan ke satellite events pas lagi Paris Fashion Week. Udah gitu juga aku pergi dengan beberapa brand ke beberapa destinasi yang mungkin kalau secara pribadi mungkin aku nggak kepikiran ke sana tapi bisa ke sana gitu. Kayak misalnya aku tiba-tiba dibawa sama Chanel perfume ke Deauville dan ketemu sama Jennie Blackpink di sana. Udah gitu juga ada kesempatan-kesempatan aku bisa pergi ke Marseille sama brand-brand besar, brand beauty, body care dan segala macam. So it's also my achievement, dan juga salah satu achievement yang mungkin bisa teman-teman lihat di social media, aku bisa menjadi cover majalah. Yes. Aku ada cover beberapa majalah yang aku udah achieve gitu, Femina, Her World 2 kali bersama other content creators juga. So itu salah satu biggest achievement sih menurutku, juga diakui oleh beberapa e-commerce juga sebagai fashion influencer of the year back then. Hal-hal yang kayak gitu membuat aku, itu memotivasi aku untuk jadi lebih baik lagi sih. Dan juga menyadarkan aku, memvalidasi bahwa I'm a solid person gitu loh. Mungkin kadang-kadang meragukan kan ya, kayak apakah gue cukup ya, apakah gue cukup baik ya gitu kan. Cuman terima kasih ya tepuk tangannya ya by the way. Tapi ya kadang-kadang kan mempertanyakan tuh sering ya, kayak gue tuh entitled enough gak sih untuk mendapatkan ini. Tapi ternyata setelah ada validasi tersebut tuh jadi kayak ternyata tuh work hard paid off gitu sih. Gitu. Yay. Thank you. Aku lihat selfie kamu sama Jennie waktu itu. Waktu itu aku sama Jennie, bayangin aku segede jempol, dia sekelingking. Perbandingannya gitu, aku jempol dia kelingking. Bener-bener. Oke. Pertanyaan ketiga tadi dari Semi adalah ada AI nih Kak, terancam nggak? Sam kok gak nanya achievement aku? Ayolah. Gue tanya harga outfit lo Sam nanti. Ya jadi AI, lagi ngomongin AI, kenapa tadi? Terancam gak sih? Oh enggak lah. Itu mempermudah, aku terbantu oleh AI. Bukuku itu, aku pakai chat GPT beberapa sejujurnya. Kayak gini ya, jadi kayak aku bisa nanya, misalnya aku mau nulis kayak di Itali atau di Dolomites. Aku nanya, boleh nggak gambarin gue rasanya duduk di depan danau sore hari jam sekian, ceritain gimana rasanya, karena aku nggak pernah ke Itali. Nah dia kan membantu aku berimajinasi, oh iya ya ada angin di sana tuh sejuk banget, lo akan lihat A, B, C, D, E. Nah itu tuh
bermanfaat buat aku yang mungkin nggak pernah datang ke tempat itu. Jadi ya ini lagi-lagi mata pisau yang kayak sosial media akan mengancam apa, anggap Project S ataupun TikTok Shop sekarang hari ini lagi ditutup, itu akan mengancam apa-apa. Jadi pada akhirnya semua, ini kan kayak shifting ya, kayak kita dari tahun 90-an ke 2000, tiba-tiba internet buat meledak banget dan kita kaget gitu. Jadi gimana caranya kita adaptasi aja, itu bisa dijadiin apa. Jadi kalau itu dijadikan kompetisi bisa, banyak teman-teman ilustrator yang gambarnya dipakai AI di Midjourney, kalau pada tahu Midjourney, dia menggambar sesuai cerita kita. Tolong gambarkan gambar realis berupa apa, TV di atas meja dan lain-lain, dia bisa gambar secara spesifik. Tapi pada akhirnya aku gunain itu buat referensi bukuku. Jadi aku cari imajinasiku apa, digambar oleh ilustratorku, jadilah itu. Jadi semuanya akan berguna asal tahu cara menggunakannya gitu. Tepuk tangannya. Kasih loh, bantu tepuk tangan. Kayla mau nambahin? Kalau aku mungkin ya tadi mungkin masalah sempat membahas bahwa kayak ya sosial media aja bisa apa tadi namanya bilang? Mengancam. Bisa mengancam yang lain. Sama aja kayak waktu itu aku juga shifting. Kita shifting dari analog ke digital. Aku shifting dari pekerja majalah menjadi pekerja digital media gitu. Bayangin aja dulu majalah tuh kayak berjaya banget di mana aku era bekerja itu tuh lagi berjaya-berjaya. Tapi sekarang tinggal beberapa title doang yang survive. Dan itu sama aja sih, kita mesti mau gak mau kita harus berhidup beriringan dan gimana cara kita mengutilize adanya AI. Kalau AI manusia kan gak bisa ya bentuknya apa, digital kartun paling ya. Betul gak sih? Ada sih beberapa social media influencer yang bentuknya udah AI, udah digital, bajunya ditempelin baju Balenciaga, tapi dia AI gitu, ada aja. Tapi betul kan lo butuh presence-nya ya. Lu kan butuh sentuhannya gitu kan, karena nggak mungkin duduk di sini kecuali gue hologram ya kan. Tapi kan hologram tersebut juga harus ada individu manusia di balik itu gitu. Jadi at the end of the day manusia akan tetap menjadi the basic source of whatever. AI is only complementing our life gitu sih menurutku. Dan sentuhan hati tidak akan tergantikan mesin. Betul. Tepuk tangan dong. Yeay. Karena kita manusia ya, butuh juga interaksi manusia yang sama manusia, betul. Udah nonton Her kan? Her yang Joaquin Phoenix. Ya, pacaran sama AI. Cuman AI-nya bentuknya handphone doang sama suara. Lagi mana? Sentuhan lainnya bagaimana? Nah, kayak Siri gitu kan. Nah, itu dia. Oke, kita akan lanjut untuk memberikan kesempatan kepada penanya ya. Karena nanti akan ada voucher belanja dari Permata Bank untuk para audiens yang berpartisipasi. Aku mau nanya Kak, sama diriku sendiri. Enggak, kita kan Nggak bisa ya, nggak Kak? bisa. Oh, Kak, ya oke. udah. Silahkan untuk tim, boleh dari yang di depan. Silahkan. Ya, boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ofrian. Saya mau bertanya sama Mbak Ayla dan Mbak Marcella. Bagaimana sih tanggapannya Mbak dengan konten kreator yang nge-review sesuatu tapi dia sendiri nggak punya background itu. Misalnya nih salah satu, saya pernah komen di salah satu akun TikTok. Saya tahu basicnya dia itu bukan dari dunia film, tapi dia nge-review film sampai sejelek-jeleknya, bahkan itu film Indonesia sendiri. Sedangkan kita tahu kan proses untuk membuat film Indonesia itu nggak gampang. Dan bagaimana tanggapan Mbak? Itu aja. Boleh dari Kak Marcella. Aku tahu Mas lagi bahas siapa. Ya, aduh seru, sebenarnya sekarang tuh seru. Film aku, wah itu di TikTok, di sosial media, dikata-katainnya tuh kayak apa gitu. Dan cuma untuk kita pekerja seni, ya anggap aja itu output baik yang sebenarnya ya bad publicity is still publicity kan. Maksudnya orang akan tetap penasaran mau ngomongin warung yang dihujat itu makin rame. Dan untuk dibilang kredibel apa enggak, ya pada akhirnya semua orang itu platform dia sendiri. Susah untuk disalahkan, untuk dia lagi ngomong di rumah dia sendiri mau gimana. Nggak banyak yang bisa dilakukan selain menyaring mana yang bisa didengar, mana yang tidak bisa didengar. Dan makanya aku senengnya datang misalnya ke kampus-kampus, itu lebih ke edukasi untuk yang muda-muda memilah informasi apa yang mau digunakan atau memang sekedar ya itu nadar informasi aja. Dan yang aku baca studi Harvard, ada studi yang dia nyoba ngetes
dibagi 2 ruangan. Satu orang yang main sosial media banget, dia pegang handphone dan lain-lain. Satu ruangan anak-anak yang tidak main sosial media sama sekali. Ternyata fungsi otaknya itu lebih melemah. Karena terlalu banyak informasi yang dia masukin. Kayak dulu kan tahun 90-an yang informasi cuma TV dan koran. Sekarang kita nggak minta aja informasi datang. Kita lagi tidur aja tuh tiba-tiba ting-ting Twitter muncul informasi baru. Jadi ya memang manusia tuh sebenarnya balik ke fungsinya aja, menyerap sesuatu yang diperlukan gitu. Jadi ya begitu aku berharapnya misalnya yang muda-muda ini juga akhirnya bisa memilah mana yang informasi benar-benar valid, makanya perlu di pemikiran-pemikiran yang kritis untuk dia meresearch ulang apa yang dia dengar, ngecek lagi itu kan critical mindset. Wow bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu ada di TikTok viral. Nah udah jadi aku nggak relevan. Ya udah gitu kira-kira gitu Mas. Alia mungkin akan lebih berpendidikan jawabannya. Kenapa? Dikebebankan. Kenapa gue lebih berpendidikan? Kaila dibebankan, silakan. Mungkin kalau misalnya aku ya at the end of the day semua orang yang punya platform bisa membicarakan apapun yang mereka mau kan. Mau itu bukan ranahnya tapi dia membahas ya hitung-hitung cross market lah ya kan, ya gak sih? Dan juga sebenarnya semua orang punya opini dengan experience mereka masing-masing. So kalau misalnya sampai menjelek-jelekan, ya udah kita sebagai warga Indonesia mari sama-sama be critical juga, berpikir kritis bahwa itu opininya dia, bukan berarti itu opini general semua masyarakat gitu kan. Kita bisa punya A, B, C, D, F, G, sampai Z. Dan everyone's opinion is valid selama tidak sara menurutku. Dan juga ini sih, mungkin ini adalah eranya di mana warga Indonesia yang menggunakan social media bisa lebih belajar lagi di mana tidak mudah tergiring opini oleh hanya satu yang ngomong terus semua jadi setuju tanpa memvalidasi atau tanpa meng-cross check dulu apakah gue udah cukup tahu juga untuk mengkomentari itu. Apakah gue udah cukup informasi udah nonton, udah ini, udah itu gitu loh. Jadi kan banyak yang orang belum nonton, belum even ini baru ngeliat secercah potongan videonya udah bisa ngomong blablabla gitu. Nah might as well yuk kita lihat dari awal sampai akhirnya, nah baru deh lo boleh ngomong gitu. Jadi mungkin ini adalah saatnya kita belajar karena udah terlalu keruh nih kalau misalnya seperti itu polanya gitu kan. Udah kelihatan nih polanya netizen Indo nih seperti apa sih kelakuannya gitu kan. Ya hopefully itu menjadi bahan pelajaran kita untuk bisa lebih memfilter gitu aja sih. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut lagi ke penanya terakhir ya. Satu lagi, oke silahkan. Halo Kak Ayla sama Kak Marcella, saya dengan Halo. Pak Andi. Saya mau bertanya terkait tips and trick bagaimana cara kita membuat suatu konten yang efisien dan efektif dalam menjual suatu produk. Terima kasih. Oke. Siapa dulu? Kan kamu kan agency dulunya. Nah. Jago pasti jualan. Ya, aku jualan juga sih. Dan ya yang aku pelajari, jadi aku banyak melakukan sebelum ini di agency. Di agency aku banyak bikin desain, campaign atau lain-lainnya yang memang tujuan akhirnya kan gimana caranya produknya laku kan. Dan akhirnya itulah sekarang aku bikin perusahaan namanya PT Kebahagiaan Itu Sederhana. Itu adalah IP development, membesarkan suatu karya ke beragam medium lainnya seperti film, event, konser, dan lain-lainnya. Nah itu yang akhirnya kita pelajari, gimana market research. Gimana caranya berinteraksi sama market dan tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Nah yang terjadi kemarin di NKCTHI, hitungannya untuk buku itu dampaknya besar hitungannya. Jadi yang aku percaya interaksi sama audiens, interaksi yang kayak temen. Audiens tuh suka banget, admin nih Mimin, kalau teman-teman sadar adminnya Dirjen Pajak, dia tuh lucu banget. Dia nge-treat audiensnya kayak temen. Atau admin-admin produk lainnya yang kayak aku lihat dia kayak ngobrol sama audiensnya. Netflix juga tuh menarik. Ya misalkan dia menggunakan komunikasi yang kayak si marketnya. Nah itu yang diperlukan, misalkan memang produknya untuk anak muda, memang produknya untuk millennials dan Gen Z pengguna aktifnya, ya coba mempelajari cara bicara mereka. Misalkan sesimpel tagline, slogan bercanda, untuk generasi mereka tuh jadi lagi lucu gitu.
Dan mungkin ya itu perlu mengenal mereka gimana sih, lagi ngobrolin apa sih, konten apa yang lagi hype di TikTok. Konten itu bisa diduplikasi, dibuat versi produknya gitu. Itu tuh mereka suka. Dan kalau di TikTok khususnya, mereka itu screening by keyword. Jadi produk misalkan jilbab perempuan biru gitu. Mereka akan filter by keyword. Itu membantu banget buat jualan sebenarnya. Pakai hashtag-hashtag yang lagi hype, yang lagi rame. Misalnya dan bahkan lagunya pun perlu pakai yang anak muda lagi rame pakein. Itu ternyata berpengaruh banget untuk naikin insight konten kita. Dan kalau di Instagram yang aku pelajari dari teman-temanku yang sekarang bisnisnya udah gede, bisnis ads itu mempengaruhi banget untuk penjualan. Jadi Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, untuk yang startnya dari nol, nggak usah malu untuk muncul iklan-iklannya, tapi bayar aja, start dari yang kecil-kecil dulu, bisa dari 500.000, dari 1 juta, karena audiensnya kita bisa seleksi. Misalkan mau umur 20 sampai 25, itu kita bisa pilih di Google Ads dan Instagram Ads. Jadi mungkin bisa start dari hal-hal yang simple dulu, yang nantinya saat udah ketemu marketnya, bisa ngobrol sama mereka. Mereka sebenarnya sukanya produk yang kayak gimana sih? Dari 5 varian rasa, misalkan makanan, mana sih yang paling disuka? Nah itu kan tinggal pertajam aja. Aku start bikin produk baju, aku hidup dari karyaku itu start dari baju, dari t-shirt doang. Jadi 5 tahun pertama kita hidup dari situ dan kurang lebih patternnya begitu. Dan TikTok sekarang memberi platform yang lebih mudah untuk orang berjualan. Gitu. Terima kasih TikTok. Gak ada orang brand ya di sini. Semoga didengar ya. Gimana kalau Kak Ayla? Kalau aku mungkin dari aku, kalau tadi kan udah cukup dijelasin sama Marcella dari segi TikTok dan Instagram. Mungkin kalau aku udah lebih Instagram sih. Kalau misal Instagram sebenarnya untuk video Reels terutama itu tuh diperlukan 3 detik pertama untuk terhitung bahwa algoritmanya tuh akan orang tuh watch your video gitu. Jadi 3 detik pertama yang menentukan semenarik apa sih kontennya gitu. Jadi kalau boleh di 3 detik pertama itulah kita bikin semenarik mungkin. Nah, mau hard sell atau mau soft sell itu tergantung. Hard sell kadang-kadang might works, kadang-kadang orang kayak gue gak mau nih yang banyak gimmicknya, gue mau langsung tahu informasinya. Atau justru yang smooth aja, yang lagi ngomongin curhat-curhat, temenin gue make up yuk sambil gue cerita ini tapi ujung-ujungnya ngomongin produk, itu juga ada. So sebenarnya there's always a different way of communicating your products, is just mana yang lebih works to your audience itu juga bisa kebaca. Apakah yang hard sell, apakah yang soft sell. Aku mencoba dua-duanya. Ada yang aku hard sell yang udah, hai guys hari ini gue tuh mau ngomongin produk ini, karena kadang-kadang orang juga maunya ya udah just give me the information, udah straightforward gitu. Tapi ada juga yang kayak mau ada temen aku make up yuk sambil aku cerita mengenai my relationship, tahu-tahu produknya masuk set gitu, itu bisa juga. Jadi sebenarnya there's always way yang menarik, tapi ya di mix aja, jangan semua cara begitu, A doang, B doang, C doang. Tapi yang pasti kalau di Reels itu Instagram 3 detik pertama yang menentukan apakah orang akan tertarik nge-hook ngeliat video kita apa enggak. Nah kalau misalnya soal ads, yes itu sangat membantu. Aku juga ada beberapa sama my clients, brands yang aku kerja sama, kita akhirnya menjadikan konten tersebut ads. Secara bersama-sama kita kolaborasiin lalu put on ads. Dan itu viewsnya oke banget, kliksnya oke banget. Dan kalau misalnya kita share produk-produk yang relevan atau yang lagi memang orang butuhkan, yang kadang-kadang orang gak kepikiran, misalnya tiba-tiba alat pencuci piring instan kecil, travel bla bla bla, yang wah ini kok memberikan solusi nih, dikasih linknya sedikit, kliknya bisa 1.000 gitu misalnya untuk kayak visit the e-commerce. Jadi sebenarnya itu dia sih ya, mungkin terbantu dengan ads yang sudah disediakan oleh social media dan juga nah kalau hashtag di Instagram itu tuh mungkin akan berbeda dengan hashtag yang ada di TikTok. TikTok akan sangat membantu sekali untuk mengklasifikasi konten. Tapi kalau di Instagram ya hashtag tuh tenggelam, lumayan tenggelam. Meskipun aku juga terbantu, cuman terbantunya aku tuh hashtag tuh udah bukan kayak how to, jilbab apa, enggak. Tapi justru lebih kayak gue mau tahu campaign yang gue lagi relate nih misalnya. Lagi sama-sama LV lagi ada campaign tas apa, pengen search juga campaignnya kayak apa sih. Atau enggak kayak, oh gue dapat lagi campaign nih dari Kate Spade kayak apa sih dia ini, yang pengen lihat deh yang lain, negara lain bikin kayak apa. Nah itu bisa buat aku, tapi kalau buat orang yang bukan content creator kayaknya itu agak kurang terbantu, nggak guna ya sebenarnya. Aku sih kalau beli kamera ya kayak Sony apa, aku cari masih di hashtag ya.
Iya aku juga. Kalau misalnya spesifik di hashtagnya search, tapi kalau udah, nah nih sebuah insight, kalau udah campaign hashtagnya udah namanya terlalu jelimet, kadang-kadang justru gak kepake. Misal nih, ini kan kita ada wealth wisdom gitu. Hashtag wealth wisdom untuk menandakan event ini. Kadang-kadang juga orang gak akan search, benar Jadi gak? tulisannya jadi wild. Nggak, mendingan kayak how to atau enggak kayak making money. As simple As simple as kayak apa sih yang ada top of mind kalian tuh apa, sama aja kayak kalau Google search juga apa yang top of mind. Jadi sebenarnya hashtag mendingan dibikin top of mind di Instagram. Cuma kalau makanya di TikTok kan melakukan itu kan, dia hashtagnya adalah yang top of mind gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Yang penting ya make it simple, make it Semoga fun. terjawab. Terima kasih. Dan dicoba aja ya dulu. Betul. Maaf kalau ada yang kurang Semoga ya. terjawab ya. Oke, terima kasih untuk para penanya. Nanti bisa diklaim untuk voucher belanja dari Permata Bank yang sudah berpartisipasi ya untuk para penanya di area FOH ya. Tapi jangan ke situ dulu, kita masih sama-sama di sini ya. Sebelum aku rangkum nih obrolan kita selama kurang lebih 1,5 jam ya. Kita udah ngobrol nih Kak Marcella. Anything you want to add on? Terakhir? Mau nambahin? Sukses terus. Cuan. GWS. Jaya Permata Bank. Ternyata penulis kalau disuruh bikin closing statement gitu ya. Oke, baik. Gak ada yang bercanda. Gimana Kak, dari Kak Ayla dulu atau Kak Marcella dulu? Bebas? Sweet. Ayla udah kepikiran banget tadi. Belum coy, gue kayak malah lagi kelihatan buying dia. time gue. Buying Kayak time. dia mau diomongin. Gue lagi buying time sebenarnya. Apa ya, palingan closing statementnya kalau misalnya teman-teman mau mulai di social media, use it wisely, just do it, lakuin aja, dan have fun with it, gak usah serius-serius amat lah. Tepuk tangan dong buat Kak Ayla, Dimitri. Oke. Udah terangkum semua. Atau nggak lo jadi gue? Kira-kira kalau lo jadi Ayla, lo nggak bakal ngomong apa? Kalau tadi kan gue thank you banget untuk para fashionista yang datang ke sini. Fashionista nggak sih namanya? Ya kalau aku sih pada akhirnya apapun bentuknya, platform dan lain-lain, pada akhirnya kan kita hidup mau cari dampak baik ya. Tapi bentuknya beda-beda aja, ada yang mungkin di perbankan, ada yang di kreatif, di seni dan lain-lainnya. Pada akhirnya kan tujuan utamanya mau beri dampak baik entah ke keluarga, entah ke diri sendiri ataupun orang banyak. Jadi cari aja, aku percaya setiap manusia di bumi dilahirkan diberikan tujuan. Apa tujuannya hadir di dunia. Cari tujuannya apa dan berikan dampak itu khususnya untuk diri sendiri, lebih besarnya untuk keluarganya dan lebih besarnya lagi untuk lebih banyak orang. Supaya bumi banyak orang baik, tapi kita masih perlu lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Tepuk tangan buat Marcella. Yes, Marcella Febri Trisia Putri, Marcella FP ya. Oke, wow, kita udah ngobrol 1,5 jam sama speaker kita hari ini ngomongin soal sesuai topik yang bisa dilihat ya, leverage social media for your wealth gitu. Jadi kalau di sini teman-teman, Bapak Ibu yang lagi hadir, teman-teman yang lagi nonton juga secara live, itu emang pengen mulai memanfaatkan social medianya, itu bisa banget karena semua orang punya kesempatan yang sama, begitu juga semua orang juga punya keunikannya masing-masing. Jadi selama yang di-share adalah baik, selama punya kemauan dan jangan lupain juga work ethics ya, harus konsisten, harus sabar, pasti pada akhirnya akan ada tempat untuk masing-masing orang gitu ya, termasuk berkarir di social media gitu. Jadi semangat dan terima kasih untuk Kak Ayla dan juga Kak Marcella, tepuk tangan dong. Gokil. Terima kasih. Seru banget, seru banget. Itu dia ya obrolan seru kita di hari ini seputar media sosial atau social media. Kalau misalnya yang baru mulai pengen jadi content creator, semangat. Semoga suatu hari bisa kamu yang diundang ke panggung ini. Amin. Dan yang lagi berjualan pengen menggunakan social medianya, semoga juga terus cuan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, thank you so much buat partisipasinya. Tepuk tangan untuk Kak Ayla dan Kak Marcella. Thank you so much untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih dan kami ucapkan sampai jumpa di acara berikutnya.